Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar Ustaz Amsarullah beserta keluarga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap Dewan Asatidz Asatijah Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat serta rasa takjub kepada semua guru kita yang baru saja menyampaikan tausiah, Ustadz Tijan Jeni Lutki yang dari jauh dari Bogor Barat. Alhamdulillah sampai pada sore hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, panjang umur dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mohon maaf dalam hal ini pun tidak saya bisa sebutkan secara satu persatu namanya, dan tentunya itu pun tidak mengurangi rasa hormat serta rasa takjub kepada semua. Tentunya terkhusus pada sore menjelang maghrib, waktu yang kita tunggu pada saat ini, kita bisa bersyukur kepada Allah melaksanakan dari kegiatan-kegiatan positif. Terkhusus pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan sosial yang memang di lingkungan RW 05 Desa Nenggerang ini setiap bulannya dilaksanakan, yaitu santunan anak-anak yatim. Dan sekaligus pada sore hari ini buka bersama antara santri, kemudian wali santri dan juga para masyarakat, dewan guru dan juga yang lain. Mungkin sekaligus pada sore hari ini yaitu penutupan sementara kegiatan bulan suci Ramadan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar. Ya, alhamdulillah beberapa materi kajian-kajian kitab ini sudah diselesaikan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah, terkhusus sampai bulan Ramadan kali ini. Maka kami dari pihak Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar yang dalam beberapa waktu kebelakang membimbing dan mengajarkan putra-putri, tentunya ada beberapa bidang ilmu yang kami ajarkan dan kami berikan materinya kepada mereka untuk meningkatkan dan menambah keilmuan serta wawasan untuk mereka. Ada berbagai macam kitab yang sudah dihatamkan, bahkan ada yang sudah dihafal, baik itu kitab-kitab yang dasar untuk pembahasan kitab-kitab kuningnya ataupun beberapa juz daripada Al-Quran yang mereka sudah hatamkan. Dalam artian hatam dari segi hafalan, ya, bukan dari segi tadarusan. Kalau tadarusan mungkin sudah beberapa kali hatam selama bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar ini. Maka sebagai bentuk apresiasi kami kepada para santri yang sudah menyelesaikan tugasnya, baik itu hafalan juz 30, juz 29, kemudian hafalan-hafalan kitab yang lainnya ataupun surat-surat pilihannya, ada surat Yasin, surat Waqiah dan juga yang lainnya. Maka sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar, di sini akan memberikan sebagai bentuk bahwasanya bukti bahwasanya mereka telah menyelesaikan beberapa bidang ataupun beberapa tugas
hafalan, dan juga yang lain dalam bentuk syahadah. Ya, dalam bentuk syahadah. Ini nggak laku ya kalau di sekolah ini bang, nggak laku ya. Jangan sampai. Ya, nggak laku. Ini hanya sebatas bentuk apresiasi, sebagai bentuk motivasi. Ya, mudah-mudahan untuk memotivasi kepada anak-anak kita dan juga anak-anak yang lainnya dengan diberikan syahadah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar. Tentunya ini bukan sembarang syahadah, ya, bukan sembarang syahadah. Ini sudah melewati beberapa tes uji, ya, santri itu. Hafal ini setor ke ustadz yang satu, ustadz yang dua, kemudian seterusnya. Artinya mereka memang sudah betul-betul hafal. Bahkan ada yang beberapa kali memang sudah mengulang daripada hafalan-hafalan mereka. Maka kami dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar terusus kepada nanti wali santri mungkin ketika anaknya di rumah ini mohon dibimbing pula mereka itu untuk senantiasa bermurojaah ataupun kembali melanjutkan daripada apa yang sudah mereka dapatkan ataupun kebiasaan mereka yang baik yang di sini biasa mereka laksanakan. Kalau pagi biasa duha ataupun setelah johor ataupun yang lainnya, banyak kegiatan-kegiatan positif ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka laksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar. Maka ketika mereka pun nanti sementara di rumah, ya, libur lebaran ataupun yang lainnya, mohon untuk dibimbing dan juga dikontrol secara terus-menerus. Karena ketika mereka ada di rumah itu tidak ada dalam pengawasan kami, ya. Maka jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit memberikan pembekalan, hanya melaksanakan kewajiban sebagai bentuk tugas yang diberikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar Ustaz Ansarullah tadi, kasih pembekalan sedikit mah. Oke, kata saya. Ya. Karena waktu maghrib masih lama ya. Lama ya. Setengah 6 belum ini kan. Maghrib kurang lebih 1 jam lagi. Ya. Artinya ketika disampaikan ataupun disuruh beberapa penceramah lagi pun ini waktu cukup. 5, 7 bahkan cukup untuk penceramah menyampaikan apa-apa yang disampaikan ilmu pada sore hari ini. Ada Ustadz baru, Ustadz Kunto. Tersetek dia. Nah jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah yang saya sampaikan ada satu ayat yang saya bacakan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Nah, kalau kita artikan ayat ini, apakah sama antara orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang awam, yang tanpa memiliki ilmu, tanpa memiliki pengetahuan? Jawabannya pasti beda. Mbe itu dimustaq dari 2 kata, mbe sama kuda. Ini enggak, beda. Seperti petasan, biasanya kan mbe sama petasan. Ya. Mbe sama kuda kan beda. Ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita. Ya. Tujuan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar mendirikan sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren dan juga pendidikan formalnya. Tujuannya itu untuk menjadikan anak-anak kita, menjadikan generasi kita sebagai orang-orang yang beda. Beda di dalam apa? Beda di dalam masalah ilmu dan pengetahuannya. Mohon maaf, kita rata-rata semuanya puasa nih ya, kecuali ibu-ibu nih mungkin ada yang nggak puasa. Bapak-bapak pasti puasa semua.
Orang fisiknya masih pada kuat, dalam keadaan sehat, punya akal, kemudian udah pada balik, bahkan udah keliwat baliknya, ada yang udah 3 kali lagi balik. Kan di antara syarat sah sama syarat wajib gitu ya puasa ya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib Islam, balik, berakal. Makanya saya rada ekstrim kadang, kalau bapak pengen kagak puasa, daftar jadi orang gila dari kemarin-kemarin, biar kagak terkenai hukum wajib puasa. Ya, Islam pasti Islam kita, balik udah pada tua. Ya, berakal. Nah ini lihat aja, kalau pengen kira-kira kita pengen dikatakan orang yang tidak berakal, udah jangan puasa Ramadan ini, beres. Ya enggak teman? Menpuasa aja dari habis subuh habis setengah 6 tidur, puasa cuma setengah jam. Ada yang gitu. Itulah tingkatan puasa orang-orang yang beriman. Ada yang tingkatan tadi itu habis subuh tidur, bangun-bangun terus setengah 6 sore, kan PK. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Nah tujuannya tadi itu, tujuan daripada mendidik anak-anak kita, terkhusus di pondok pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar ini, kata Allah tadi, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Karena mohon maaf, sungguh pun kita sekarang di sini semuanya melaksanakan puasa, pahala yang kita dapatkan daripada ibadah puasa yang kita laksanakan ini pasti berbeda-beda kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mohon maaf, ilmu puasa saya dengan ilmu puasa Ustadz umum pasti beda. Tinggian saya dong. Pasti pahalanya pun gedean saya karena ilmunya banyakan saya. Ini maksudnya tuh, pahala puasa bapak-bapak dengan pahala puasa orang yang sama sekali tidak pernah datang ke majelis taklim pasti beda. Karena itu, ya, resiko orang yang mengetahui dan resiko orang yang tidak mengetahui. Resiko apa namanya? Pada saat kita menjadi orang yang jahal, orang yang bodoh, dan juga pada saat kita menjadi orang-orang yang faham di dalam masalah agama, sungguh pun walau sedikit. Makanya penting kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau kita sudah hadir di majelis ilmu, mau paham, mau kagak, mau tidak, yang jelas kita sudah melaksanakan kewajiban. Yang jelas kalau memang seterusnya kita menjadi orang yang paham di dalam masalah agama, tetapi kita sudah melaksanakan kewajiban, maka bodohnya kita termasuk bodoh yang dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pasti kualitas puasa yang kita laksanakan seluruhnya yang ada di sini itu pasti berbeda-beda karena tingkat pemahaman dari ilmu puasa yang kita miliki. Ada yang rukun puasanya hafal, ada yang tidak. Tentu berbeda kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang syarat puasanya tahu, syarat sah, syarat wajib puasanya tak, ada yang tidak. Tentu berbeda kualitas pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu pembatalan puasa apa aja, ada yang tidak tahu. Tentu berbeda kualitas pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kata Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Jawabannya pasti embe sama kuda, beda. Ya nggak Bang Herman? Hebat gua nggak, Man? Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu anak-anak kita dididik di sini di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar, yang belum, artinya belum apa, yang belum sempat memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Mukhtar, segera masukkan. Karena tujuannya nanti ingin menciptakan generasi ataupun orang-orang yang berbeda di dalam masalah ilmu, di dalam kualitas ketika menjalankan syariat agamanya. Ya, maka dari itu mungkin karena waktu sudah semakin sore, maghrib tetap masih lama. Ya, ini mungkin akan kami serahkan kepada yang berhak menerima daripada syahadah ini. Ya, mohon Ustaz Ansarullah untuk memberikan. Dari mana dulu nih?
Ini apa dia? Baik, untuk santri supaya bersiap-siap untuk bisa menerima syahadah yang akan kami berikan. Untuk yang pertama, yang berhak menerima syahadah, kami panggil Ananda Arya Tubagus Hasim bin Muhammad Amin. Tepat tanggal lahir Depok 26 Juni 2011. Beliau ini ataupun Ananda ini telah menyelesaikan yang pertama kitab Fathul Atfal, kitab Awamil, kemudian kitab Awamil dan lugotnya, surah Al-Waqiah, dan juga Al-Quran juz 30. Ya. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadikan motivasi kepada buat Ananda, kepada orang tuanya kalau memang ada, untuk bisa menaiki, dan Ananda Arya untuk bisa maju ke depan. Langsung ya. Minjem mak dulu tuh. Baik, yang kedua kami panggil Ananda Ervina Aprilia, susah sih namanya ini, Sahih Putri binti Erwin S. Tempat tanggal lahir Bogor 1 April 2011. Ananda telah menyelesaikan hafalan surat Yasin. Mohon untuk maju ke depan. Orang tuanya yang menerima. Ini adalah santri Kalong, ya, santri Kalong. Ngampret, ada ngampret. Yang datangnya malam-malam doang. Namanya santri Kalong. Alhamdulillah ya, santri Kalong pun bisa menghafal gitu ya. Selanjutnya kami panggil Ananda Julkarnain Ibrahim Jafaji bin Ahmad Pauji, tanggal lahir Bogor 14 Desember 2008. Ananda telah menyelesaikan yang pertama kitab Fathul Atfal, kitab Awamil, kitab Awamil beserta lutfat, kemudian surat Al-Waqiah, surat Yasin, Al-Quran juz 29 dan Al-Quran juz 30. Kepada Ananda Baim untuk maju dan juga orang tuanya. Minjemain seperti ini. Selanjutnya Muhammad Ilya Hajami bin NDS, tempat tanggal lahir Bogor 17 Juli 2010, telah menyelesaikan hafalan surat Yasin. Ananda Hajami untuk maju ke depan dan dipersilakan orang tuanya pun untuk naik jika hadir. Iya, pakai orang tuanya ada. Selanjutnya kami panggil Ananda Repi Handayani binti Sodik, tempat tanggal lahir Bogor 15 November 2005. Ananda telah menyelesaikan hafalan kitab Fathul Atfal, kitab Awamil, kemudian surat Al-Waqiah, surat Yasin. Kepada Ananda. Dan juga juz 30. Ya. Anak-anak maju dan juga orang tua sekaligus ya, orang tuanya. Betul gimana? Masa ada buat bocah. Selanjutnya kami panggil Emrepan Fadilah binti bin Maming. Malam minggu ya. Yang telah menyelesaikan hafalan surat Al-Waqiah kemudian juz 30. Kepada Ananda Revan Fadilah untuk maju.
Yang turun ke rumah. Ada lagi atau lagi nih? Nama kami panggil Ananda Reva Handayani binti Sodik. Sodik pacar nih. Artinya jujur. Tempat tanggal lahir Bogor 15 November 2005. Telah menyelesaikan hafalan kitab Fathul Atfal, kitab Awamil, kemudian surat Al-Waqiah, surat Yasin dan juz 30. Selanjutnya M. Rasha Al-Fatir bin Yana Yulio. Ini kayak artis zaman dulu nih Yana Yulio. Tempat tanggal lahir Bogor 8 Juni 2008. Adapun hafalan yang telah diselesaikan yaitu kitab Fathul Atfal, kitab Awamil beserta luput, surat Waqiah, surat Yasin, juz 29 dan juz 30. Ananda Hasim Erasya untuk maju ke depan dan juga orang tuanya. Ada mau jawab? Sekatnya itu jalo. Selanjutnya kami panggil Ananda M. Dio Alfian bin Yadi. Tepat tanggal lahir Bogor 1 Juli 2010. Menyelesaikan hafalan surat Al-Waqiah, surat Yasin. Pada Ananda untuk maju ke depan dan juga orang tuanya. Kami panggil Ananda M. Habib Mubarak bin Yahya. Tepat tanggal lahir Bogor 22 Februari 2010. Setelah menyelesaikan hafalan kitab Fathul Atfal, kitab Awamil, surat Al-Waqiah.